Hari ini gereja memasuki Minggu Palma, awal dari Pekan Suci, Pekan Sengsara. Dan kalau engkau memperhatikan liturgi hari ini, ceritanya dibuka dengan upacara pembacaan Injil. Injil yang mengangkat tema tentang anak Daud yang dipuja dan dipuji oleh penduduk Yerusalem. Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem dengan gegap gempita. Tapi anehnya teman-teman, coba engkau perhatikan kontrasnya nanti ketika bacaan kisah sengsara diperdengarkan pada hari ini. Hari ini kita merayakan dua bacaan kitab suci yang sangat berbeda. Satu sorak-sorai puji-pujian dan yang satu kisah berdarah-darah tentang pengorbanan salib Kristus. Dan itu sebabnya ini adalah tanda bahwa kita memasuki pekan yang amat sakral, misteri salib, misteri kebangkitan. Nah teman-teman, kalau Romo memperhatikan dua dinamika yang terjadi dalam bacaan hari ini, kita diingatkan ya, bahwa kadang-kadang hidup mengantar kita pada wilayah yang gak tertebak. Bisa jadi di satu titik kamu, yes, bahagia, gembira, tapi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, ada perubahan yang sangat signifikan ketika Tuhan memintamu untuk berkorban lebih, ketika Tuhan memintamu mengikuti jalan air mata. Teman-teman, saya pikir di ruang antara itulah hidup kita selalu berada, antara kegembiraan, kepenuhan, dengan misteri kesedihan dan penderitaan. Semua menunjukkan pada kita setidaknya satu hal ya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka mungkin benar filosofi orang-orang zaman lampau yang mengatakan kalau kau terlalu senang, jangan seperti dikuasai oleh kegembiraan yang terlalu berlebihan. Tapi kalau kau sedang sedih, jangan juga terlalu putus asa seolah-olah tidak ada harapan untuk masa depan. Romo ingin mengantarmu pada permenungan tentang ruang antara ini. Banyak ruang antara dalam hidup kita yang juga disimbolisasikan dengan kontras dua bacaan ini. Nah, saya harap engkau tidak menyerah di dalam hidup. Mari kita belajar mempersembahkan ruang antara ini sebagai bagian yang konkret. Nanti di altar saya minta kamu mempersembahkan sekaligus sukacitamu, tapi juga sekaligus kerinduan-kerinduanmu yang paling dalam, kesedihan-kesedihanmu yang paling dalam. Coba kamu persembahkan di altar pada hari Minggu Palma ini. Romo kok yakin ya, di ruang antara ini kita belajar menjadi dewasa secara spiritual. Bukan hanya secara fisik, tambah gede, tambah tinggi, tambah lebar, kayak Romo. Tapi juga dewasa secara batin. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh lautan emosi. Semoga kita berani menunggu di ruang antara itu. Semoga kita berani sekaligus menerima kenyataan bahwa orang-orang yang kadang-kadang memuji kita juga kadang-kadang menikam kita dari belakang. Jadi jangan terlalu sedih ya. Nah hari ini mari kita masuk ke dalam misteri salib, misteri sengsara dan kebangkitan Tuhan. Semoga di pekan ini Romo dan engkau diberi karunia untuk berani juga mengandalkan Yesus lebih lagi dalam hidup ini. Jadi dua hal yang kita pelajari pada hari ini. Satu, beranilah masuk ke ruang antara dalam hidup itu. Persembahkan kesedihanmu, persembahkan kegembiraanmu yang sementara ini. Dan yang kedua, berfokuslah pada apa yang kekal, apa yang abadi. Misteri kebangkitan yang kita rayakan dalam pekan suci ini mengantar kita, liturginya kamu perhatikan deh, mengantar kita pada kesadaran bahwa kefanaan ini bukan akhir segala-galanya. Ada satu fakta yang tidak tergoncangkan dan yang diafirmasi dengan kebangkitan Kristus, yaitu apa? Bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita diciptakan untuk mengambil bagian dalam kemuliaan itu dalam hidup kekal.
Maka jangan menyerah dalam hidup fana ini. Yuk, saya memberkatimu, tetap bersemangat, dan semoga di pekan suci ini kita belajar lebih hening, lebih diam, lebih masuk dalam ruang antara itu. Kalau tidak sangat penting, coba matikan HP-mu, tidak terlalu tenggelam dalam tayangan-tayangan keduniawian, benar-benar mengambil waktu untuk berproses dalam pantang dan puasa. Saya Romo Koko memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sayang padamu. Romo sedang di Perth dan ini indah sekali. Romo menyapamu dari kota Perth. Bye. Saudara-saudari yang terkasih, jangankan dalam dunia politik, kini dalam kehidupan menggereja, baik pelayanan sosial maupun pelayanan spiritual dan pastoral, bisa terjadi seseorang yang kini menjadi kawan namun berbalik menjadi lawan, yang tadinya menjadi sahabat dan kerabat kemudian menjadi musuh bebuyutan, tergantung mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih viral, lebih banyak subscribers dan followers. Virus oportunis politik publik ini ternyata merembes masuk pada kehidupan sosial dan eklesial. Hal ini mungkin terjadi kalau ada orang yang berdoa dan mengaku anggota gereja pun tertutup pada bimbingan Roh Kudus, hingga mengikuti nafsu pribadi yang muncul dalam sikap oportunis. Mana yang paling menguntungkan? Itulah sikap orang-orang Yahudi terhadap Yesus yang awalnya bersorak Hosana, Hosana, Hosana pada Minggu Palma, sebagaimana tadi kita saksikan pada ibadat tahap pertama. Dan kemudian kelak pada Jumat Agung yang kita dengar dalam bacaan Pasio, menghujat Durjana. Itulah yang dilakukan oleh Yudas, murid yang adalah bendahara yang dipercaya Yesus, yang tadinya melayani Yesus, akhirnya menjual Yesus. Itulah ketakutan para murid Yesus yang selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi, namun lari terbirit-birit saat Yesus ditangkap. Saudara-saudari yang terkasih, momen jalan salib adalah saat yang kadang membuat bulu kuduk kita berdiri, hati tersayat, air mata menetes melihat penderitaan Yesus. Apalagi sebagaimana di film kita bisa lihat dalam tayangan film The Passion karya Mel Gibson, bagaimana Yesus disiksa sedemikian rupa tanpa kesalahan untuk menebus dosa manusia. Yang bagian pasionya dalam versi Injil Matius kita dengar tadi. Saudara-saudari yang terkasih, jalan salib di sini ada 14, di tempat lain kadang ada 15. Pernah terjadi di suatu tempat, saya datang ke suatu tempat dan pastor di sana bercerita pada saya. Kurang lebih ceritanya 10 tahun yang lalu, mungkin terjadinya lebih dari 10 tahun yang lalu. Di suatu daerah ada jalan salib yang didramakan di luar Pulau Jawa. Jadi disiapkan drama jalan salib 14 sampai Yesus disalib pada perhentian ke-12, lalu kemudian diturunkan. Ramai, dan itu seru sekali, seperti kebudayaan di beberapa di Filipina, dipukul betulan, disiksa betulan, dipaku. Nah di sana juga disiksa betulan. Yesus jatuh pada perhentian pertama, perhentian ketiga jatuh, lalu terus disiksa terus. Pada waktu perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya, dipukul, disiksa, ditendang. Waktu mau berdiri, tendang lagi. Yesus tertunduk dan semua orang berteriak karena menyaksikan kesungguhan itu. Tapi yang terjadi, Yesus kemudian geleng-geleng kepala. Dia melihat prajurit yang menendang mulai mundur. Yesus melemparkan salib dan mengejar prajurit. Selesai jalan salibnya. Ini kejadian betul, ya. Lalu pastor itu cerita, memang waktu latihan prajurit dan Yesus ini berselisih terus. Jadi waktu drama betulan,
prajurit menyiksa sungguh, dan Yesus rupanya tidak bisa menahan emosi, ya, harga diri dan emosi bercampur. Ia tega meninggalkan misi dan menghentikan rangkaian liturgi. Dan itu ya, yang tadinya sungguh-sungguh jadi Yesus lari, ya, jadi mau betulan lari. Nah itulah kadang-kadang saat kita yang terjadi, ya, tidak setia pada misi. Maka saat Minggu Palma kita mengenang bagaimana karena antusiasme orang banyak rela melemparkan pakaiannya sebagai permadani di jalan-jalan yang dilalui Yesus. Orang banyak bersorak gembira, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Mereka menyambut Yesus sebagai raja. Seperti kita tadi pakai daun palma. Semua orang ingin mendekatinya. Rupanya banyak orang yang ikut-ikutan karena sikap oportunis yang terbukti dengan apa yang terjadi beberapa hari kemudian nanti pada Jumat Agung. Orang yang tadinya mengeluh-ngeluhkan kini mengutuknya serta mencibir dengan bibirnya pada Jumat Agung. Orang yang tadinya bersorak memuji sebagai raja pada ibadat pembukaan tadi liturgi, lalu kini berteriak mencacinya sebagai penjahat, sebagaimana kita dengar dalam Pasio yang nanti dinyanyikan di Jumat Agung. Teriakan sorak-sorai Hosana, Hosana, Hosana berubah menjadi gemuruh makian, Durjana, 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 salibkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, itulah sikap oportunis yang bisa terjadi pada siapapun di panggung politik publik, bahkan dalam kehidupan eklesial menggereja, pelayanan pastoral dan sosial. Ada orang yang bersikeras tak mau mendengarkan suara hati dan bisikan roh ilahi, turut memaki dengan cacian yang tak pantas, baik secara verbal maupun virtual. Orang yang tadinya memuji dan mengikuti sebagai anggota gereja, tetapi kemudian berbalik turut mencaci dan menjelek-jelekan gereja. Kini bisa jadi mengalami peristiwa seperti Yesus yang dipuji, kemudian dicaci oleh orang yang sama. Bisa jadi ada saat-saat itu, ada sahabat, ada kerabat yang dulu dekat dengan kita, kemudian berbalik melawan dan membenci kita, mencaci maki. Atau lalu ada orang juga yang ikut-ikutan mencaci tanpa tahu persis apa yang terjadi. Ikut-ikutan mengkritik, ikut-ikutan demo, ikut-ikutan bersuara tanpa tahu. Bisa jadi kita sendiri yang ikut di situ, dan bisa jadi diarahkan kepada kita juga. Pengalaman Minggu Palma bercampur dengan pengalaman Jumat Agung. Siapa yang setia, siapa yang oportunis berbalik. Syukurlah di antara orang-orang oportunis yang mau mencari untungnya sendiri, masih ada orang-orang loyalis yang setia menemani Yesus sampai di bawah kaki salib, sekalipun tanpa bicara, diam, termangu dan bisu menyaksikan kematian Yesus. Semoga Yesus yang di atas salib sana menyaksikan kita sebagai seorang loyalis yang setia dan percaya kepada Tuhan, sebagaimana Yesus juga di atas salib menyaksikan Yohanes, murid terkasih, Maria bundanya, bahkan Maria Magdalena, seorang pengikut yang bertobat, setia dan berada di bawah kaki salib saat Yesus menghembuskan nafas terakhir di bumi, saat Yesus menghembuskan nafas penebusan. Semoga kita didapati Tuhan sebagai seorang loyalis yang setia dan percaya.